Hey guys, kemarin minggu lalu saya itu ke book review ya, book discussion sebuah buku yang judulnya Atlantis Finally Found gitu ya, karangan Profesor Aryo Santos. Tapi saya mau ceritakan Atlantis dari angle yang agak sedikit lain. Nah, sedikit latar belakang dulu tentang Atlantis gitu ya. Jadi tentunya siapa sih yang nggak pernah dengar Atlantis gitu ya? Semua orang juga di seluruh dunia udah pernah dengar Atlantis. So, Atlantis ditulis oleh Plato, ya, seorang filosofer, seorang profesor dari Yunani. So, Atlantis ditulis oleh Plato dalam buku Timaeus and Critias, gitu ya. Nah, Timaeus dan Critias itu dia menulis buku tentang di dalamnya ada chapter tentang Atlantis, di mana ya dia mendapatkan cerita tentang Atlantis sesungguhnya dari muridnya yang namanya Solon gitu ya. Nah, Solon ini adalah seorang pedagang yang dia berdagang, dia orang Yunani trading dengan orang-orang Mesir. Nah, karena dia trading dengan Mesir, dia mendengar cerita-cerita rakyat orang-orang Mesir di mana dikatakan bahwasanya nenek moyang orang Mesir gitu ya, nenek moyang orang Mesir itu datang dari sebuah benua yang tenggelam. Nah, lalu cerita-cerita itu dikumpulkan, lalu diceritakanlah kepada Plato, gurunya. Nah, Plato menulislah dalam buku itu. Nah, dan Plato menyebutnya Atlantis. Nah, ya, buku Timaeus dan Critias, gitu ya. Nah, di dalam bukunya Plato ini, Plato menulis sekitar 32 features ya tentang Atlantis ini. Salah satunya adalah bahwa Atlantis di benua atau di suatu negara di daerah Atlantis ini dikelilingi oleh gunung-gunung api, ya, pegunungan api. Lalu daerahnya tropis. Lalu contohnya ada pohon kelapa, ada gajah dan macam-macam. Termasuk juga cerita tentang bagaimana bentuk kota Atlantis ini, gitu ya. Nah, bayangkan diduga jadi di dalam deskripsi Plato dikatakan kota Atlantis itu bentuknya sirkular. Nah, anyway, ya bisa baca sendiri lah ya di YouTube atau lihat. Tetapi saya ingin go beyond bukunya Plato gitu ya. Nah, jadi menurut Plato, jadi Profesor Aryo Santos ini lalu melihat dari lokasi-lokasi yang diklaim sebagai Atlantis selama ribuan tahun, ya macam-macam lah, di mana-mana banyak yang mengklaim. Tapi dia mengcompare dari ciri-ciri yang ditulis oleh Plato yang sekitar 32 tersebut, gitu ya. Salah satunya gunung berapi, ada gajah, ada kerbau, ada macam-macam lah, pohon kelapa dan seterusnya gitu ya. Nah, tropis gitu ya. Nah, dari semua ciri-ciri tersebut, dia melihat mengcompare banyak lokasi, ya. Ternyata yang 100% itu hanya di Indonesia. Tetapi bukan Indonesia saat ini, tetapi Indonesia 10.000 tahun yang lalu. Nah, disinilah mulai menarik, gitu ya. So, akhirnya dia berkesimpulan, ya, bahwasanya dia tulis itu di dalam sebuah buku namanya Atlantis Finally Found. Nah, jadi 10.000 tahun yang lalu bagaimana? Nah, 10.000 tahun yang lalu, ya, itu yang disebut namanya zaman Pleistocene, gitu ya, di mana saat itu dunia dalam keadaan dingin. Jadi satu-satunya yang cukup panas itu adalah daerah tropis, gitu ya. So, nggak dingin, itu cuma daerah tropis, yaitu Khatulistiwa sampai ke Afrika. Nah, itulah yang panas saat itu. Nah, jadi yang menarik adalah menurut si Profesor Aryo Santos, disinilah gitu. Nah, saat itu di zaman Pleistocene atau 8.000 sampai ke sana, itu saat itu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, termasuk Malaysia, Malaka, itu semua merupakan satu kesatuan. Jadi nyambung. Jadi nggak ada laut Jawa, nggak ada laut ya, nggak ada laut Jawa, nggak ada selat Malaka, semua nyambung. Suatu dataran yang luas sekali. Nah, menurut Profesor Aryo Santos, disitulah lokasi di mana peradaban itu berada. Ya. Nah, lalu yang menarik di tahun 2010, saat itu, gitu ya, Profesor Stephen Oppenheimer, yaitu seorang ahli genetisis dari Oxford University, gitu ya, melacak migrasi peradaban manusia keluar dari Afrika, gitu ya. Nah, sampai akhirnya ada 7 kali 7 migrasi sehingga manusia tersebar di seluruh dunia, gitu ya.
Nah, migrasi pertama itu terjadi sekitar 200.000 tahun yang lalu. Nah, sekitar 74.000 tahun yang lalu terjadilah ledakan Gunung Toba gitu ya. Nah, ledakan Gunung Toba itu memusnahkan banyak sekali orang lah gitu saat itu. Nah, setelah ledakan Gunung Toba tersebut, rupanya orang dasar manusia kali ya melihat ledakan lalu bukannya malah menjauh, tetapi ternyata setelah akhirnya ledakan itu reda setelah tahunan, jadi selama tahunan itu bumi itu gelap gulita gitu ya. Nah, barulah akhirnya dia menuju ledakan itu, which is di mana ya, tentunya di Sumatera, di wilayah Sundaland itu, di mana saat itu mereka jalan dari India. Jadi ketika Gunung Toba meledak, perjalanan mereka sudah sampai kurang lebih di India, sehingga mereka jalan terus menyisiri pantai India itu sampai ke bawah Selat Malaka, dan akhirnya sampailah di Sundaland gitu ya, di paparan Sunda ya, di Laut Jawa sekarang, sekitar 50.000 tahun yang lalu, dan menetap di sana. Dan ada sebagian yang nyebrang sampai ke Australia, tapi sebagian besar menetap di paparan Sunda itu, yaitu antara Jawa dan Kalimantan. Nah, ini adalah menurut Profesor Stephen Oppenheimer. Jadi mereka menetap di sana dan terjadilah suatu peradaban. Nah, yang menarik dari bukunya Stephen Oppenheimer ini, dia tulis di tahun yang sama Profesor Ariel Santos ini menulis buku, jadi di tahun 2010 gitu ya. Nah, Profesor Stephen Oppenheimer menulis di dalam bukunya judulnya Eden in the East gitu ya, Eden in the East. Nah, ada dua buku dia tulis, satu Out of Africa, perjalanan gimana keluar dari Afrika, satu lagi adalah Eden in the East, menceritakan peradaban ini. Kenapa peradaban ini penting? Kenapa dia tulis khusus buku, bukan migrasi yang lainnya? Karena itu adalah migrasi yang pertama, ada migrasi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sampai ketujuh. Nah, karena migrasi-migrasi yang lain tidak terlalu sepenting migrasi ini, migrasi yang pertama. Kenapa migrasi yang pertama penting? Karena di Sundaland ini, disitulah diciptakan pertanian, peternakan, bahasa lisan, bahasa terus tulis menulis, termasuk struktur sosial gitu ya, struktur sosial yang kita kenal sekarang gitu. Lalu juga diciptakan rumah gitu, sebelum itu orang tinggalnya di gua-gua. Nah, inilah formula-formula inilah ya yang membuat formula resep sehingga terjadi peradaban modern. Apa? Itu adanya peternakan, adanya pertanian. Ini penting. Kenapa dengan adanya peternakan dan pertanian? Artinya animal husbandry, mereka berhasil menjinakkan binatang dan untuk diternakan. Karena sebelum mereka berhasil menternakan binatang atau menjinakkan binatang, misalnya banteng jadi sapi gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, kuda liar terus jadi kuda tunggang gitu ya. Nah, gajah yang tadinya liar bisa dijinakkan. Nah, sehingga atau animal husbandry inilah akhirnya mereka punya peternakan. Jadi mereka nggak perlu berburu binatang, mereka bisa beternak binatang. Jadi ya sehingga ya mulai dari sapi, mulai dari ayam dan seterusnya. Yang tadinya liar mereka ternakan, jadi didomestikasi namanya, didomesticated atau dijinakkan dan diternakan. Nah, itulah mereka menguasai penguasaan peternakan tersebut atau menjinakkan dan menernakan si binatang-binatang ini adalah kunci dari peradaban modern. Yang kedua adalah pertanian, yaitu gimana mereka dari biji-bijian gitu ya, seperti gandum, seperti beras, ya, padi dan seterusnya. Akhirnya mereka memiliki sumber karbohidrat gitu, ada sumber protein dan sumber karbohidrat gitu ya, sehingga mereka nggak harus gathering, ambil buah-buahan dan seterusnya gitu lah. Nah, dua formula inilah yang membuat terjadilah populasi growth di dalam Sundaland Civilization, yang diduga saat itu peradaban Sundaland Civilization ini skalanya bukan ribuan, bukan puluhan ribu, tetapi mendekati jutaan, ya jutaan. Nah, tidak mungkin ada sebuah populasi skala jutaan tanpa ada pertanian dan peternakan. Jadi hanya mengandalkan hunter-gatherer. Lalu formula resep berikutnya untuk suatu peradaban adalah bahasa dan bahasa lisan dan bahasa tertulis, artinya tulis menulis ya. Disitulah akhirnya mereka bisa turun temurun menuliskan, menyampaikan istilahnya aturan segala macam lah ya, khususnya aturan ya. Aturan itu bukan lagi lisan, tapi bisa turun temurun disampaikan. Nah, berikutnya lagi adalah rumah. Mereka menciptakan rumah, jadi tidak lagi tinggal di gua-gua. Nah, 4 hal inilah formula atau resep di mana terjadi suatu peradaban modern pertama gitu ya. Jadi memang saat itu di luar Sundaland gitu ya,
Sudah ada manusia juga di Afrika ada, di Eropa ada, tetapi mereka tidak memiliki bahasa lisan, bahasa tertulis. Mereka tidak bisa beternak, bertani, jadi mereka masih hunter-gatherer gitu ya. Nah, mereka juga tidak memiliki rumah, tidak memiliki struktur sosial, jadi lebih kepada kayak tribes, kelompok orang gitu ya, yang berpergian mengikuti binatang, mungkin 10, 15, karena nggak mungkin bisa puluhan gitu ya ngikutin binatang, kalau nggak binatangnya kan kabur, paling 10-15 tribes lah, keluarga gitu ya. So, disinilah akhirnya terjadi peradaban itu. Ini bukan kata saya ya, ini ditulis dalam bukunya Stephen Oppenheimer. Lalu di tahun 2011 dan 2000 terjadi 2016 lagi 2 kali, saya bertemu Profesor Stephen Oppenheimer ketika diundang ke Indonesia oleh UI saat itu, 2 kali bertemu gitu ya. Nah, di mana yang menarik ya, di sisi yang menarik ya. Jadi sekarang kita keluar dulu dari masalah Stephen Oppenheimer. Jadi dia merasa bahwasanya ada peradaban ini ya, karena dia juga lacak melalui DNA gitu ya. Nah, di mana mereka ini adalah Homo sapien. Jadi kita harus tahu bahwasanya mereka ini udah berbentuk manusia seperti kita, bukan Homo erectus ya. Bukan Homo erectus itu belum seperti manusia, masih agak proto-human, masih ya kayak mukanya tengkoraknya kayak monyet lah, dan tidak setinggi manusia ya, dan berbulu ya, Homo erectus. Nah, jadi mereka adalah Homo sapien seperti kita gitu, manusia modern, Homo sapien sapien. Nah, jadi menurut Stephen Oppenheimer, mereka berada di sini sejak 50.000 tahun, dan akhirnya di 8.000 tahun yang lalu, ini 8.000 tahun yang lalu ya. Nah, permukaan air laut naik karena alasan yang belum jelas, ya macam-macam ya. Ada 2 teori kenapa permukaan air laut ini naik. Ada teori yang menceritakan naiknya secara instan, ada yang naiknya secara gradual gitu ya. Nah, apapun juga air laut naik gitu ya. Nah, banyak indikasi mengatakan naiknya secara gradual, tetapi ada juga yang mengatakan naiknya instan. Kalau instan itu mungkin terjadi ada meteor jatuh dan tiba-tiba es mencair, air naik dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau secara gradual memang terjadi pemanasan temperatur global dan sehingga pelan-pelan naik selama ribuan tahun, sehingga kira-kira di 8.000 tahun yang lalu seluruh paparan Sunda itu tenggelam, dan mereka pergi naik kapal sampailah ke Mesopotamia, dan akhirnya mereka lah yang melahirkan kebudayaan Sumeria gitu ya. Nah, sekitar 5.000 tahun yang lalu, karena menurut sejarah konvensional mainstream, kebudayaan atau peradaban tertua itu dikatakan katanya Sumeria gitu ya. Tapi kalau kita lihat Sumeria itu ada satu kota namanya Uruk, populasi sekitar 80.000 orang sampai 100.000 orang. Itu udah super modern, itu 5.000 sekitar 8.000 tahun yang lalu ya. Bayangkan aja 5.000 tahun yang lalu Uruk itu ya. So pertanyaannya dari mana teknologinya, dari mana pengetahuan mereka bisa membangun kota yang sedemikian megah, besar banget gitu ya. Nah, ini yang missing ya. Nah, yang menarik di tahun 2010 tersebut, antara buku Profesor Aryo Santos yang mengatakan tentang Atlantis dari deskripsinya Plato ya. Jadi deskripsinya Plato mengatakan di mana menurut Plato Atlantis itu populasi 20 juta. Yang menurut Plato, walaupun kita nggak tahu exactly. Karena Plato, ingat, Plato itu juga mendapatkan informasi lisan dari orang-orang Mesir gitu ya. Dimana orang-orang Mesir itu juga nggak ada catatannya kan. Mereka juga dapat turun-temurun dari lisan nenek moyang mereka, ya kan. Nah, Plato mengatakan ini adalah Atlantis namanya gitu, sehingga terasosiasi dengan kebudayaan Yunani saat itu. Nanti ada dewa Poseidon, ada macam-macam Zeus dan lain-lain gitu ya nama-namanya. Nah, namun di tahun yang sama itu juga Profesor Stephen Oppenheimer mengatakan ada sebuah peradaban yang berada di paparan Sunda atau Sunda Shelf yang populasinya skalanya jutaan. Lah, saya pada saat itu membeli 2 buku itu ketika terbit tahun 2010. Nah, saya betapa kaget bahwasanya apa yang disampaikan tentang Plato Atlantis dan akhirnya menurut Profesor Aryo Santos itu adalah Sundaland basically ya, dengan populasi 20 juta adalah hal yang sama juga disampaikan oleh Oppenheimer, walaupun Oppenheimer tidak memakai kata-kata Atlantis, right? Karena Atlantis kan susah dibuktikan, nah itu cerita. Tetapi Oppenheimer mengambil rute yang berbeda, yaitu dari tracing DNA, right? So DNA itu udah valid lah ya. Dia tracing DNA dan meyakini dengan hasil tes DNA tentang migrasi yang kita bisa lihat lah ya. Lihat websitenya ya, Out of Africa, lihat aja.
bagaimana first human migration. Google aja lah human migration gitu ya, Stephen Oppenheimer, maka kita akan melihat di mana tidak terbantahkan bahwa 50.000 tahun yang lalu sampai 8.000 tahun yang lalu ada sebuah peradaban di paparan yang sekarang menjadi Laut Jawa. Nah, kebetulan antara cerita Atlantis sama cerita kebudayaan Sundaland ini, ya Sundaland Civilization, satu hampir sama lah. Artinya suatu cerita di lokasi yang sama, which is paparan Sunda, which is Sunda Shelf. Nah, oleh sebab itu saya kedepannya tidak akan memakai istilah Atlantis, karena tentunya kalau kita tahu orang-orang itu saat itu pastinya tidak mungkin menyebut dirinya Atlantean atau Atlantis, betul kan? Nah, karena yang di-accept oleh geologi itu adalah Sundaland saat ini gitu ya, bahwasanya tanah atau paparan Sunda Shelf antara Jawa, Kalimantan, Sumatera, paparan dataran itu yang luas sekali disebut Sundaland Shelf namanya, maka saya akan menyebut peradaban ini kita sebut namanya Sundalandia, ya kan? Islandia, Sunda kan artinya peradaban, jadi peradaban Sundaland. Jadi saya menyebutnya ke depannya saya akan merefer peradaban Sundaland atau mungkin adalah peradaban Atlantis ini kalau memang betul adalah Sundalandia. Itu poin pertama ya. Bahwa saya meyakini betul bahwasanya memang Sundalandia ini ada di Indonesia, peradaban Sundalandia atau kita sebut Sundalandia gitu ya. Nah, ada beberapa hal lagi. Oke, ini dua sumber. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya meyakini bahwa Sundalandia ini eksis? Bagaimana saya meyakini? Selain dari dua hal tadi, pertama adalah Profesor Stephen Oppenheimer, yang kedua oke lah cerita tentang Atlantis. Ya, tapi cerita tentang Atlantis nggak bisa di-verified kan? Artinya kita nggak tahu itu adalah novel atau fiksi. Tapi for the time being kita anggap aja bahwasanya itu betul, kita anggap aja. Karena tentunya even saat Plato juga masih hidup, tentunya dia juga nggak bisa memverifikasi kan ada di mana. Coba think about it deh. Dia juga karena mendapatkan itu juga dari cerita rakyat. Jadi sehingga how do you verify that? Kan susah juga, ya kan? Dia hanya menerima dan mungkin menfilter, meramu menjadi sebuah tulisan yang lebih kayak akademis lah gitu ya. Tapi basically there's no way that you can verify it, gitu. Tetapi yang menariknya, even deskripsi-deskripsi itu ya kok matching terhadap lokasi Indonesia 10.000 tahun yang lalu. Kok matching gitu ya. Nah berikutnya lagi ada beberapa penemuan-penemuan yang membuat saya menduga bahwa Sundalandia itu exist. Beberapa penemuan. Satu adalah penemuan dari Gunung Padang. Nah, Gunung Padang ini adalah sebuah situs disebut megalitik ya, situs megalitik di Cianjur. Itu sebuah tumpukan batu basalt yang katanya kalau menurut banyak ahli itu adalah alami. Tapi saya pernah berkali-kali ke sana. Nggak mungkin gitu. Saya sih merasa ya, saya bukan ahli geologis, tetapi saya melihat nggak mungkin batu-batu itu bisa numpuk-numpuk sendiri gitu ya. Kalau teman-teman lihat aja lah, Google aja ya, Gunung Padang gitu ya, situs megalitik, maka akan melihat atau datang ke sana bahwa tidak mungkin, bahwasanya itu harus disusun oleh manusia. Nah, yang menarik adalah saya memiliki teman-teman ahli geologi yang dipimpin oleh Dani Hilman, lalu ada geolog ITB Andang Bahtiar, Ali Akbar, arkeolog dari UI, dan banyak lagi yang saya kenal. Kebetulan saya hampir kenal sebagian besar daripada tim Gunung Padang itu, melakukan penelitian cukup lama dan mereka melakukan carbon dating. Ya, ternyata umur daripada Gunung Padang itu puluhan ribu tahun. Ini mencengangkan, ya, sekitar 20-an ribu tahun yang lalu. Ini mencengangkan kenapa? Karena menurut para pakar arkeolog, Indonesia itu tidak memiliki peradaban prasejarah. Artinya nggak ada sebelum before BC itu nggak ada. Yang ada adalah paling tua adalah tahun 300 AD. Ya, tahun 300, kira-kira 200 atau tahun 200-300. Tapi tidak ada prasejarah, apalagi 20.000 tahun. Right? Pertanyaannya adalah, memang masih diperdebatkan adalah Gunung Padang. Tetapi menurut saya perdebatannya kayak perdebatan anak-anak gitu. Menurut saya obvious banget gitu ya, bahwasanya nggak mungkin susunan batu basalt itu, basalt column itu bisa numpuk-numpuk sendiri gitu ya. So, pasti akan dibuat oleh manusia. Pertanyaannya adalah, siapa? Peradaban apa? Ya, di 20.000 tahun yang lalu yang numpuk-numpuk batu-batu itu atau basalt column.
sederhana juga basalt column itu ternyata setelah saya tanya sama ahli geologi juga nggak ada di Cianjur. Ya adanya puluhan kilometer jauh gitu. Jadi harus diangkut kan ke sana. Nah, ini kan yang menarik. Nah, jadi siapa yang membuat gitu? Dugaan saya adalah ya ini Sundalandia atau Sundalandian lah gitu, Sundalandian gitu ya. Nah, indikator lainnya adalah gitu ya. Pada abad ke-19 ada seorang arkeolog Belanda menemukan sebuah tengkorak ya yang disebut namanya wajak. Sayangnya tengkorak ini dibawa langsung ke Belanda. Nah, rata-rata tengkorak-tengkorak yang sekarang kita temukan dan selalu dibahas adalah yang umurnya puluhan ribu ya. Itu adalah tengkorak-tengkorak Homo erectus ya, bukan Homo sapien. Nah, Homo erectus itu sebagaimana tadi saya sampaikan, basically bukan manusia seperti kita. Itu masih kayak setengah monyet atau seperempat monyet gitu, masih berbulu, kepalanya juga lebih mendekati monyet dibanding manusia, makanya disebut Homo erectus gitu. Walaupun dia udah bisa berdiri tegak, ya tetapi berbulu dan otaknya juga lebih kecil dibanding Homo sapien. Nah, jadi kalau kita bicara puluhan ribu tahun, kita belum menemukan tulang belulang atau even skull daripada Homo sapien, kecuali dua yang disebut wajak skull, ada dua ya yang sekarang disimpan di Belanda ya, nggak ada lagi yang skala ribuan nggak ada lagi skala di atas 3.000 tahun lah gitu ya. Ya kalau skala mungkin 1.000 tahun, 1.500 tahun ya pasti banyak, tapi yang skala di atas 5.000, 8.000, 10.000 tahun nggak ada. Bahkan yang wajak skull ini yang tadinya diduga 12.000 tahun yang lalu, 12.000 loh ya guys, 12.000 sekarang dikoreksi ternyata umurnya 22.000 tahun yang lalu. Nah, dilala angka 22.000 tahun ini kan exactly match dengan periode Atlantis, periode Sundalandia, dan periode di mana dikatakan Gunung Padang itu didated ya. Di Gunung Padang ada beberapa tahapan, ternyata ada 22.000, 10.000, sampai yang termuda itu 5.000 tahun yang lalu. So, ini kan menarik, bahwasanya ada skull. Sayangnya skull itu sampai sekarang belum direpatriasi gitu, dan saya berharap ke depan ini harus direpatriasi karena ini adalah tengkorak daripada Homo sapien gitu ya, yang di carbon date umurnya 22.000 tahun yang lalu. Nah, berdasarkan beberapa hal tersebut gitu ya, yang tadi saya sebutkan pertama adalah teorinya Stephen Oppenheimer dari DNA, bahwasanya adanya populasi di paparan Sunda ini yang disebut Sundaland Civilizations. Kedua, cerita tentang Atlantis bahwasanya, dan menurut Profesor Aryo Santos dari ciri-cirinya itu berada di Sundaland juga. Yang ketiga, adanya Gunung Padang, umurnya 22.000 tahun, siapa yang ngebangun. Yang keempat adalah adanya tengkorak daripada wajak. Jadi, saya dan teman-teman saya ya, Dani Hilman, Dani Irwanto, ya, Ali Akbar dan banyak lagi meyakini bahwasanya sesungguhnya Sundalandia ini berada di Laut Jawa, dan Sundalandia inilah adalah pusat daripada peradaban pertama manusia. Nah, yang menarik, stop. Habis ini apa yang akan saya sampaikan akan mungkin kalian akan kaget gitu. Nah, ketika saya baca buku Stephen Oppenheimer, maka dikatakan pertanian dan peternakan itu pertama kali diciptakan di Sundaland. Lalu saya tanya, Profesor Oppenheimer gitu ya, ketika saya ketemu di UI, kalau Anda bilang katanya pertanian itu diciptakan di Sundaland. Jadi pada saat itu, saya bilang ya, di seluruh dunia nggak ada pertanian dan peternakan kecuali di Sundaland ini. Dia jawab, betul. Di Afrika nggak ada pertanian peternakan, di Eropa nggak ada pertanian peternakan, di India nggak ada pertanian peternakan. Jadi hanya di Sundaland, which is kan Indonesia 10.000 tahun yang lalu. Lalu my next obvious questions adalah, Prof, kalau menurut kitab suci, apakah Injil, apakah Al-Quran, ya kan, anak Adam itu Habil dan Kabil kalau menurut Islam, kalau menurut Injil, Abe and Cain adalah petani dan peternak. Nah, kalau kita yakini Adam itu adalah manusia pertama, maka kita bisa yakini bahwasanya Abe and Cain itu, Habil dan Kabil itu adalah petani dan peternak di awal-awal. Berarti mereka lokasinya di Sundaland dong. Saya tanya begitu. Jawabannya apa, guys? Yaitu dijawab, iya betul. Saya percaya itu. Lalu saya bilang, kenapa kamu nggak tulis di buku Anda? Gitu. Ya karena itu religion, I'm a scientist. Oke, betul juga sih ya kan, karena kan itu religion, dia kan nggak mungkin nulis dikaitkan dengan religion. Apa yang dia
ya apa yang dia sampaikan, cuman bahwasanya ada sebuah peradaban. Peradaban inilah yang menciptakan pertanian dan peternakan. Tapi kan artinya bahwasanya Sundalandia inilah adalah tanahnya kaum Nabi Adam. Kaget, pasti kaget. Saya juga kaget ya. Nah, jadi artinya antara Nabi Adam kalau menurut Injil, Taurat dan Al-Quran, Nabi Adam sampai Nabi Nuh ini kan satu keturunan ya. Right. So, artinya banjir yang menenggelamkan Atlantis, or even banjir yang menenggelamkan menurut Oppenheimer juga Sundaland, sesungguhnya mungkinkah banjir yang dimaksud dalam banjirnya Nabi Nuh? Sangat mungkin. Nah, berarti kalau ini benar semuanya, maka Sundalandia itu adalah tanahnya Nabi Adam, tanahnya Nabi Idris, dan tanahnya Nabi Nuh. Nah, ini luar biasa guys. Luar biasa. Kenapa? Pertama, ada beberapa hal kita harus sadari dulu. Pertama, umur mereka. Kalau kita yakini mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu satu keturunan, kita lihat umur mereka berapa sih? Ada nggak indikasi ya? Well, kita sebagai umat muslim harus percaya kepada Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan, tinggal cari aja guys ya, sejak Nabi Nuh dilahirkan sampai terjadi banjir, itu adalah 950 tahun. Nabi Nuh dilahirkan sampai banjir, 950 tahun guys. Nah, memang Al-Quran nggak menceritakan sesudah selesai banjir. Tapi bayangkan, kita bisa bayangkan umurnya Nabi Nuh itu ribuan tahun. Ribuan. Ya, so we're not talking about 100, 200, 300, ribuan. Sadari itu dulu. Right? Ribuan tahun. Nah, kedua, berapa besar kaum, berarti Nabi Adam juga harus ribuan tahun. Kedua, berapa besar mereka? Nah, Al-Quran nggak menyebutkan besarnya Nabi Nuh, tetapi menyebutkan tingginya Nabi Adam. Di Al-Quran, tingginya Nabi Adam itu disebut 60 kubits, 60 hasta. Nah, kalau kita lihat 60 hasta berapa sih? 60 hasta itu sama dengan 30 meter guys. So, bayangkan, Nabi Adam itu kita bisa duga dari Al-Quran, dari 2 ayat itu tentang Nabi Nuh dan teman umurnya Nabi Nuh dan tingginya Nabi Adam, karena mereka tuh satu generasi kan ya, masih di dalam satu keturunan gitu ya. Berarti artinya Nabi Adam ya, Nabi Idris, Nabi Nuh itu adalah raksasa guys. 30 meter itu lebih tinggi dari tiang listrik. 30 meter bisa bayangkan, dengan ya umur ribuan tahun. Nah, think about that gitu ya, bahwasanya bahkan di dalam beberapa cerita, bukan versi Islam, cerita-cerita Nasrani, di dalam kitab-kitab Nasrani gitu ya, dikatakan Nabi Idris itu di tengah-tengah ya, itu masih adalah keturunan ke-44 dari Nabi Adam. Bahkan saking lamanya umur Nabi Idris, dia bisa ketemu Nabi Nuh. Jadi Nabi Idris itu kan adalah nenek moyangnya Nabi Nuh. Bisa bayangkan nggak ya? Banyak gitu. Nah, jadi ini guys yang menurut saya akan sangat menarik sekali gitu ya tentang cerita ini semua, yaitu Sundalandia. Nah, untuk ini semua saya dan teman-teman membentuk sebuah organisasi yang kita sebut Sundalandia Discovery Project. Nah, Sundalandia Discovery Project adalah sebuah perkumpulan yang kita bentuk yang adalah bertujuan untuk melakukan penelitian dan survei dan ekspedisi untuk menemukan kebenaran dari Sundalandia ini. Nah, itu guys, keep it posted, tunggu launching daripada Sundalandia Discovery Project. Oke? Salam Sundalandia.